Allah sudah mengharamkan, ya sudah. Allah sebagai pencipta kita, sebagai penentu segala aturan kehidupan ini, dan Allah melarang itu. Jangan makan dari bekas-bekas sesajen yang dipergunakan. Nah, itu tidak perlu logika apa sih? Ini kan kelihatan buah masih asli. Tidak usah berpikir ke sana, ya. Karena Al-Quran sendiri sebagai sumber langsung itu sudah menegaskan demikian. Maka di sini diantara alasannya kenapa kita dianjurkan untuk menutup wadah-wadah kita supaya tidak kecampuran oleh syaitan. Alasannya, fa inna syaitan la yahillu siqaan wa la yakshifu inaan. Setan itu dia tidak bisa melepas tali manusia yang kalau sudah ngikat itu. Dia tidak bisa. Tidak bisa setan itu melepas tali ikatan kita, itu tidak bisa. Nah, maka kalau ada satu wadah kemudian sudah diikat rapi, tiba-tiba kok pagi-paginya terbuka, nah, maka itu pasti yang kepala hitam. Tidak mungkin setan itu, ya. Nah, itu pasti yang berkepala hitam, ya manusia artinya. Itu bukan setan. Nabi ngasih jaminan setan itu tidak bisa buka ikatan. Nabi yang ngasih jaminan itu, ya. Jadi itu kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua dan berikutnya, wala yakshifu inaan. Setan itu dia tidak bisa membuka wadah-wadah, tidak bisa. Jadi tidak bisa dia buka wadah. Kita sudah tutup, ada minuman kopi, teh, misalnya susu, ya, susu sudah kita tutup. Nah, itu setan mau buka pindah tidak bisa dia, tidak bisa dia lakukan itu. Nah, sehingga kalau sudah terbuka, ya mungkin ada tikus lari kesenggol jatuh, bisa jadi, ya. Nah, atau kena angin, misalnya keras anginnya, terbang penutup gelas itu. Baju juga, ya, baju ini kalau kita pajang saja begitu, pajang saja, itu dipakai oleh setan. Maksudnya kalau kita tidak lipat, kita amparkan, itu dipakai oleh setan. Maka kalau kita mau taruh baju itu dilipat dia, dilipat. Kalau kita lagi tidak pakai lipat, jangan dipajang begitu saja, diangker, dilepas. Itu setan pakai dia. Nah, sehingga ajaran Islam berbicara sampai dalam urusan-urusan tersebut, ya pasti ada mudaratnya, pasti ada mudaratnya. Apapun, ya, baju, celana. Kalau kita tidak pakai lipat, taruh dia baik-baik. Kalau emang kita mau cuci, ya taruh yang penting jangan diumbar begitu, ya. Kemudian yang kedua alasannya kenapa kita disuruh oleh agama ini untuk menutup wadah-wadah kita, baik piring ada makanannya, ada gelas ada susunya, ada kopinya dan seterusnya. Alasan yang kedua adalah fissanati lailatun yanzilu fiha wabaun. Di dalam satu tahun itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada satu waktu itu, Allah turunkan wabah, penyakit. La yamurru bi'ina'in laysa alaihi ghita'un, tidaklah itu melewati satu wadah yang tidak tertutup. Au siqa'un laysa alaihi wika, atau satu wadah yang tidak terikat, terbuka, illa nazala fihi min dzalikal waba, kecuali itu pasti akan terkena, wadah itu pasti akan terkena. Hingga karena ini perkara yang rahasia, ya maka kehati-hatiannya tutup, makanan ditutup, ya. Kalau itu penutupnya besar, kasih kain sekaligus, karena ada makanan di dapur tuh biasanya habis makan dan berikutnya masih tersisa banyak, nah, tutup dia pakai wadah besar, tutup pakai kain. Begitu agama ini mengajarkan. Apalagi ini perkara rahasia, cuma disebut fissanati lailatun, dalam satu tahun itu ada satu malam itu Allah turunkan itu penyakit itu. Nah, kita kan tidak tahu kapan itu Allah turunkan. Bisa jadi tiba-tiba sudah sakit perut, sakit macam-macam, rupanya wadah kita yang kena wabah tadi itu sudah kita minum, akhirnya berdampak pada sakitnya kita ini. Nah,
keteledoran umat akhir zaman ini diantaranya sebab banyaknya penyakit itu diantara dalam kitab. Kemudian yang ketiga alasannya syianatuhu minan najasati wa nahwiha, menjaga itu makanan daripada kena najis. Tikus lewat dikencingi di sana, habis itu pergilah dia tikus, karena kita lapar bangun tidur ya, bangun tidur lapar, tidak nyium bau apa-apa, sudah makan saja, sudah selesai baru kok ada bau-bau rupanya nempel di mulut kita, di bibir kita ini bau apa, kencing tikus, rupanya makanannya sudah dimakan apa, dikencingi tikus ya. Nah, jadi tutup. Begitu ajaran agama terkait dengan masalah sederhana ini. Tapi bukan sederhana kalau dampaknya jadi sakit. Dan kalau itu najis, ketika kita makan ya namanya makan perkara yang najis, itu pasti ada mudorotnya. Namanya makan sesuatu yang najis itu pasti ada mudorotnya. Nah, walaupun dalam kondisi tertentu seperti bahkan ini jadi perbedaan mazhab, minum kencing unta itu kan najis ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya tetap saja najis itu. Kalau dalam mazhab yang lain ada mengatakan ya tidak najis. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i najis, hanya saja kalau diminum karena sebab sakit darurat betul ya maka itu diperbolehkan. Namun status kenajisannya tetap saja najis. Tapi orang yang dia salah faham, sengajalah dia datang ke Hudaibiyah sana di Saudi sana, kalau mau umroh itu ya, ngambil start mikot Hudaibiyah, diajaklah sambil mampir di sana di kandang unta. Banyaklah di sana orang-orang Nigeria itu yang bekerja di sana dia. Jadi sengaja ya, nyepi kencing unta dipakai botol-botolan. Jadi berapa, 10 rial katanya, kan dijual lah 10 rial. Ada yang sampai 30 rial itu, susunya 10 rial, kencingnya 30 rial. Ini kan kebalik ya. Perkara najis. Nah, tapi karena dia tidak ngerti ya sudah, mutawifnya bilang ayo kita ini sunnah Nabi minum kencing unta. Nah, sehingga balik pada pemahaman tentunya kehati-hatian. Maka saya katakan perkara najis itu pasti bawa mudarat. Perkara najis itu pasti bawa mudarat. Nah, kenapa bangkai dilarang oleh Allah? Lalu kriteria bangkai itu disebutkan, salah nyembelih saja bangkai jadinya. Kenapa? Pasti ada mudaratnya. Salah nyembelih misalnya orang kufar yang nyembelih, lalu kita konsumsi, ya pasti ada mudarat. Kan sama yang nyembelih ini kita sama-sama manusia. Tapi agama sudah mengatakan, jadi kalau sembelihan orang tidak beriman, ya itu tidak halal dan jadi bangkai hukumnya. Ayam itu ya disembelihnya oleh orang tidak beriman, dijual di mana-mana begitu ya. Yang jualan orang pakai kerudung. Gimana itu? Halal apa haram? Ya tetap saja haram ya. Tetap saja haram. Jadi yang jual pakai atau orang yang jual itu orang-orang beriman. Tapi sudah pasti sembelihannya itu adalah disembelih orang-orang tidak beriman. Dimakanlah oleh kita itu. Itu haram hukumnya ya. Jadi hurimat alaikumul maitatu, Allah haramkan bagi kalian itu bangkai. Kan sudah jelas ya. Mungkin bayangan kita bangkai itu kalau ada sapi mati di kebun itu, lalu kita ambil kakinya sudah mati, kita pakai sayur misalnya, ya jelas itu bangkai sudah mati kelihatan. Cuman yang tidak kelihatan ini tampaknya ini ikan segar, daging segar, tampaknya daging segar. Cuman yang nyembelih itu orang tidak beriman, karena sudah dies, sudah dibungkus, dimasuki ke freezer, lalu dibuka, tidak kelihatan sudah ya. Nah, itu haram hukumnya. Nah, perkara-perkara yang sedetail itu sebenarnya itu sangat mendasar. Nah, tinggal penjabarannya saja kita memahami. Nah, maka agama mengajarkan kita untuk berhati-hati. Agama mengajarkan kita untuk berhati-hati.